Gedabrus bersama UB Channel. Halo, ketemu lagi bersama Gungi di Urip Bonus Channel. Semoga sore hari ini Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan barokah dan karunia serta hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan kita sekeluarga. Amin. Dan tetap gedabrus. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, ternyata turunnya keputusan MK nomor 60 kemarin itu membuat gonjang-ganjing di beberapa daerah, terutama di daerah Nganjuk ini kemarin heboh, terjadi pro kontra. Karena apa? Karena contoh kecil aja, yakni rekom terkait pilkada ini ya, terkait pilkada yang berkait juga dengan rekom. Ya, sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 kemarin itu membuat gonjang-ganjing di Nganjuk, terjadi pro kontra, namun tidak berdaya. Karena apa? Karena wong cilik keputusan pangganan ndukur. Satu misal begini, pilkada tahun ini, kalau sebelumnya Partai Golkar telah memberikan rekomnya kepada Bunda Ita dan Mbak Yuli, salah satu kontestan bakal calon bupati yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Wes seneng melalui berbagai proses, ya tentu lobby-lobby dan deklarasi. Nah, tapi ujung-ujung kemarin itu tanggal 22 kalau nggak salah. Oh enggak, 24 Agustus 2024. Itu rekom yang semula di atas nama Bunda Ita dan Mbak Yuli itu ganti setelah ganti ketum, yaitu ketua Pak Bahlil itu menurunkan rekom kembali bukan atas nama Bunda Ita, namun menjadi di rekomnya jadi Gus Ipin. Aku tunggu juga ini ya. Tapi mana? Nah, dari sini banyak terjadi pro kontra. Pro kontranya ada yang positif, negatif. Misalnya yang satu amati, salah satu teman kita yang menyatakan bahwa rekom itu seakan-akan yang Bunda Ita terzolimi, dipangkas dari atas karena ya nggak tahu lobby-lobbynya di atas, sehingga rekom itu tidak tetap dimiliki Bunda Ita dan Mbak Yuli, namun dimiliki orang lain, yaitu Gus Ipin. Itu ada yang mengatakan dipangkas dari atas. Memang politik itu pangkas-pangkas seperti itu kok wajar kok. Bawah clear, ndukur gak clear, pangkas bro. Ndukur clear, bawah rusak, ora apa-apa, yang penting ndukur. Politik seperti itu, kira-kira. Contohnya yang tadi, rekam dari Bunda Ita yang sudah mancep, ternyata ganti di namanya ganti Gus Ipin. Nah ini yang katanya Bunda Ita dizolimi, salah persepsi mungkin. Tapi juga ada yang mengatakan seperti ini. Ya, Partai Golkar tidak semata-mata mengeluarkan rekom itu harus melalui berbagai tahapan. Mungkin kemarin setelah mendapat rekom dari Golkar, kemudian saya survei, diam-diam DPP sana mempunyai survei bahwa si X ini tidak layak mendapatkan rekom dari Golkar. Lah kan bisa saja. Nah itulah
Aneh. Kenyataan seperti itu. Ya sebelumnya juga ya sah-sah saja seperti itu. Jadi ada yang merasa Bunda Ita menjadi korban dari politik Golkar, tapi juga ada yang menyampaikan Golkar tidak mau mengangkat karena demi nama besar Golkar, nama baik Golkar, karena mungkin si X itu ada X apa gitu, seperti itu. Nah, itu terjadi plus minus dan pro kontra wajar saya. Kemudian sebelumnya itu juga gitu, ada Kang Marhen. Kang Marhen itu setelah mendapat surat tugas beberapa bulan, setelah mulai penggodokan dan lainnya, sempat ketir-ketir orang tidak, kadang orang ragu-ragu bahwa Kang Marhen dapat rekom, ternyata dapat. Nah, jadi bermain politik itu tidak serta-merta 1 ditambah 1 sama dengan 2. No, kadang 1 ditambah 1 dapat 4, 6 dan seterusnya. Itulah politik. Karena politik dalam kamus dan rumusnya selalu dinamis dan mencair. Itu. Nah, kembali lagi kita tinggalkan masalah rekom yang menyakitkan bagi kelompoknya Bunda Ita, tapi membahagiakan bagi kelompoknya Gosipin tentu ya. Yaitu tadi wajar. Nah, sebetulnya ketika Bunda Ita itu tidak mendapat rekom dari Golkar, itu tidak apa-apa, karena sesuai keputusan MK 60 kemarin, dan hari ini sudah disahkan oleh KPU, PKPU-nya sudah disahkan bahwa keputusan MK 60 itu sah, dan ya sah sih, karena keputusan MK itu finally binding. Artinya disahkan, bisa untuk menerima dan menjadi persyarat atau menjadi acuan dalam menerima pendaftaran pilkada gitu. Jadi hari ini sudah disahkan PKPU-nya. Sebenarnya kembali lagi ya, kalau tidak mendapat rekom dari Golkar atau dari apa gitu, Bunda Ita kan sudah bergandengan dengan Mbak Yuli yang sudah mendapat rekom dari Hanura. Hanura dengan itu ada 6 kursi, jadi sudah bisa jalan, bisa mendaftar di KPU, dan sudah sesuai peraturan PKPU, sudah selesai. Dan lagi Bunda Ita juga dikabarkan akan berangkat dari Nasdem. Itu juga sama. Jadi tanpa Golkar, Nasdem pun sudah bisa jalan, Hanura pun bisa jalan. Tenang, tetap jalan. Kemudian yang bertumbuh-tumbuh rekomnya ini Gosipin. Kemarin sudah dapat rekom dari DPP PKB, sudah mempunyai B1 KWK, tambah lagi dari Golkar, tambah lagi dari Gerindra, tumbuh telur. Untuk Gosipin dan pasangan Mas Ausap Pacer, rekomnya telur bro. Jadi berapa suara itu? 4 sama 9, berapa ya? 13 sama P3, 14. Wih, luar biasa, over sudah. Begitu juga Kang Marhen sudah mendapat rekom dari PDIP 11, kemudian berkoalisi dengan Mas Trihendi itu Demokrat ada 6, jadi 17, tambah lagi PKS 2, 19, wah cukup lagi. Jadi upomo Kang Marhen dengan ini karena rekom dari PDI berangkat dari Demokrat, atau sebaliknya seperti itu. Bahkan kalau PDI sudah berangkat sendiri. Dan sekarang harmonis sekali uang PDI. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tanpa kehadiran rekom dari khusus Bunda Ita ya dari Golkar, karena kemarin sudah umpane kok piye ngerasane. Jadi ketika istinya dibuang, dieliminir, diganti Gosipin, tenang ya Bunda, masih bisa mendaftar di KPU dengan Hanura dan Nasdem. Kenapa? Kalau kita mengikuti satu misal dengan mengikuti kejadian pilek yang kemarin tuh,
Pileg kemarin tuh Kabupaten Nganjuk DPT-nya jumlahnya 855.000 dan jumlah pemilihnya hadir 779 pemilih. Nah, gak usah akeh-akeh partai ini. Jadi sesuai PKPU itu jika jadi umpama 3 paslon ini, umpama nanti Bunda Ita, Gus Ibin kemarin jadi berkontestasi dan bersaing dalam pilkada nanti, mereka masing-masing harus mendapatkan berapa ya? 50% plus 1. Kalau DPT-nya 674.000 dan suara pemilihnya atau kurang lebih di persentasenya menjadi 78,8%. Masing-masing kontestan ini harus bisa mengantongi kurang lebih 340.000 suara. Dengan asumsi tingkat kehadiran 79% dari total DPT, daftar pemilih tetap. Ini dari DPT dari DPT tersebut mengacu pada jumlah desa. Karena di Nganjuk itu ada 20 kecamatan dan 284 desa dan kelurahan. Nah, kalau dihitung lagi, gimana kalkulasi matematikanya apa lagi? Kalian koncoku yang ada di Mastrip bisa. Dari beliau ini saya diajari matematika, padahal ini senengannya nyanyi, bareng matematika juga apa. Nah, itu begini, kalau diasumsikan dari 20 kecamatan dan 284 desa dan kelurahan, masing-masing desa atau kelurahan itu minimal harus mendapat 1.200 suara atau per kecamatan 17.000. Jadi kalau kita satu kontestan ini mendapat seberapa tadi ya? 1.200. Nah, 1.200 suara per desa aja. Jadi begitu perhitungannya, kalkulasi suara yang ada di Nganjuk ini dari 20 kecamatan dan 284 desa dan kelurahan. Ya, itu kalkulasi suara. Kemudian lagi, kalau kalkulasi hitung-hitungan dari ketiga kontestan tadi, tidak lepas dari pola dan strategi dalam memenangkan kontestannya nanti. Karena apa? Ya di sini banyak cara. Satu misal, kalau tiga kontestan itu punya ciri khas masing-masing. Kalau saya amati ini ya, yang pertama itu uang campuran. Kang Marin ini kan dari kelompok merah dan biru, kelompok merah dan biru. Maksud saya PD dengan Demokrat campurannya biru. Kemudian tambah lagi orang PKS ya. Kalau yang dari Gus Ibin kelompok hijau, jadi mungkin tidak begitu banyak menggunakan pola-pola yang mendebarkan pihak. Karena apa? Ya jalur hijau itu kan kulturnya melalui pengajian-pengajian, melalui pertemuan kelompok tani, melalui kelompok apa gitu. Sedangkan kemarin tadi kelompok komunitas dengan banyaknya relawan. Seperti diketahui di pengalaman di Pilpres kemarin, semakin banyak relawan, semakin banyak suara yang masuk. Jadi kalau hanya tim ses saja kurang kuat dalam pilkada ini. Yang menarik, yang baik adalah relawan. Karena semakin banyak relawan itu pengumpulan suara itu semakin banyak. Berbeda dengan tim ses. Kalau tim ses kan terfokuskan, terprogram, terkonsep. Relawan juga sama, namun punya jiwa kehati-hatian sendiri dan handar beni sendiri. Ada lagi kemarin saya bilang lagi ada kelompok botoan. Nah ini ada dari tiga kontestan tadi, ciri-cirinya sudah saya sebutkan 1 dan 2. Dan yang terakhir tadi saya punya asumsi, punya prediksi bahwa yang ketiga kontestan yang terakhir tadi pasti menggunakan jalur-jalur botoh. Karena apa?
mereka itu dari keluarga pebotoh-botoh handal. Satu misal, Bunda Ita itu istrinya Pak Taufik Rohman, mantan Bupati 2 periode di Nganjuk. Dan Mbak Yuli ini kakaknya Pak Novi Rahman Hidayat, mantan Bupati Nganjuk juga. Nah, sedangkan untuk Bunda Ita dari istrinya Pak Taufik Rohman tadi, orang Nganjuk tahu siapa Pak Taufik. Seorang pemain hebat dalam pilkada. Jadi jelas menggunakan tadi foto-foto tadi. Andai kan tidak ya apa-apa. Tapi wong wis memprediksikan nek Bunda Ita dan Mbak Yuli mesti dikeke fotoan. Tanpa itu nanti ya nggak tahu lah. Nah, ada lagi juga kalau Mbak Yuli ini kan selain kakaknya Mas Novi, itu tempo ya. Mas Novi itu punya perusahaan koperasi besar, terkenal dengan dia yaitu TAM, Tunas Arta Mandiri. Itu nanti kalau sudah mengeluarkan jurus-jurusnya ya luar biasa. Seperti tahun yang lalu tuh, ketika Mas Novi jadi bupati itu persaingannya ya luar biasa. Namun perbandingan budget atau cost yang timbul tahun kemarin dengan tahun ini, saya punya keyakinan jauh berbeda, jauh dengan yang kemarin. Kalau kemarin tuh koyo-koyo Mas Novi ngowetok duit wakeh untuk beberapa parpol. Kalau tahun ini kayaknya enggak atau belum. Tapi jangan baper ya. Nomor 1 Kang Marhen dan Mas Triandi ini, di belakangnya juga para foto hebat. Jadi nanti pilkada 27 November yang akan datang di Nganjuk ini perpaduan perang trik, perang pola, perang strategi dalam pemenangan pilkada. Yang jelas botoh juga, cuannya juga. Ya, semoga hal tersebut bisa dinikmati oleh semua masyarakat di Nganjuk. Artinya dinikmati itu bisa happy, bisa memberdayakan, bisa apa. Pokoknya dengan kejadian seperti ini, semoga saja rakyat Nganjuk itu tidak dirugikan, bahkan diuntungkan. Mbuh carane piye, sing penting untung, tapi dapat mempunyai pemimpin yang baik, yang amanah. Begitu kira-kira. Baik, sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Waktunya sudah mepet ini. Sekian dulu, dan kami tetap mengawal proses pilkada ini dengan ala Urip Bonus. Ya seperti ini. Dan tanggal 27 sampai 29 rakyat Nganjuk bakal mengetahui siapa calon pemimpinnya nanti. Ketiganya ini semoga bisa lolos masuk ke KPU dan bermain fair play mereka. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa bahagia. Salam NKRI Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.